Ya, semangat pagi buat semuanya ya. Kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan tambahan amunisi buat kalian yang mau UTBK. Semoga tambahan ini bisa memberikan tambah wawasan ya. Nah, di soal tentang teori bilangan ya, saya berikan konsep dasarnya sederhana nih ya. Konsep dasarnya sederhana. Jadi kalau misalnya saja saya punya soal begini nih ya. K itu habis dibagi oleh 2, 3 sama 15 ya. Jadi K itu habis dibagi 2, 3, 5 sama 15. Manakah juga yang habis dibagi oleh bilangan tersebut? Kita tahu bahwa K sendiri itu habis dibagi 2, 3, 15. Artinya ini KPK-nya adalah 30 ya. Ini artinya 30. Berarti di sini dicari jawaban yang habis dibagi dengan 30. Dan itu yang ada adalah jawaban yang B ya. Karena K sendiri itu habis dibagi 30, sedangkan ini juga habis dibagi 30 ya. Maka jawabannya adalah yang B. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Misalkan begini. Suatu bilangan A itu ternyata habis ya. Habis dibagi oleh 2 dan 3. Maka manakah bilangan-bilangan ini yang habis dibagi 2 dan 3? Ya tentunya A itu kan habis dibagi dengan 2 dan 3. Berarti penambahannya yang habis dibagi 2 dan 3 itu ya bisa 6, bisa 12 ya. Bisa 24 ya. Jadi andai kata ini tak isi 6 pun boleh ya. Jadi kita boleh menjawab dengan A plus 6. Kenapa? A-nya itu habis dibagi 2 dan 3 dan 6-nya juga habis dibagi 2 dan 3. Nah, ini contohnya semacam itu ya. Jadi koefisiennya atau ini setiap sukunya habis dibagi 2 dan 3. Baik. Saya akan berikan gambaran berikutnya soal yang nomor 2 ya. Jika nilai akar 15 itu 3 sekian gitu ya. Di sini disediakan angkanya akar 15 tuh ini nih ya. Ini akar 15. Lah akar 3-nya sekian. Nah, berapa nilai akar 5 plus 3? Berarti logika berpikirnya adalah kita tahu namanya akar 15. Akar 15 itu sama saja dengan akar 5 dikali dengan akar 3. Itu namanya akar 15. Ini senilai lah dengan akar 15. Di sini akar 5 per 3 yaitu sama saja dengan akar 5 per akar 3. Akar 5 per akar 3 itu sama, artinya kalau saya kali dengan akar 3 menghasilkan sepertiga akar 15. Dan kita tahu ya akar 15 sendiri itu 3,87 dan seterusnya. Nah, saya bagi dengan angka 3, maka didapatkan otomatis 3 bagi 3 itu 1 ya. 8 dibagi 3 kira-kira 2 dan seterusnya. Maka jawabannya 1,2. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jadi pakai perkiraan saja ya. Ini soal yang ketiga ya. Diketahui bilangan A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian. Maka urutan yang benar adalah yang mana? Nih, saya berikan gambaran sederhana ini ya. Ini saya kasih ilmunya dulu ya, biar tambah wawasannya ya, tambah wawasannya. Jadi begini, kalau kita tahu ya, kalau misalkan gini nih, 3 bagi 4 dengan 5 dibagi 6, itu besar mana gitu ya. Maka lebih besar yang angkanya besar ya. Jadi 3 per 4 itu lebih kecil daripada 5 per 6. Itu ya. Nah 5 per 6 lebih kecil daripada 6 per 7. Artinya kalau angka pecahan, semakin angkanya besar itu akan memberikan nilai semakin besar. Jadi 3 per 4, 5 per 6, 6 per 7 ya. Nah, 7 per 8 ya. Itu otomatis dia akan menghasilkan nilai yang lebih besar gitu ya. Ini pertama ya. Kemudian persoalan berikutnya adalah jadi ini akan semakin besar ya, semakin angkanya besar itu misalkan dari 2010 ya. 2010 per 2011 ya ini ya. Jadi angkanya akan membesar. Semakin angkanya besar nilainya semakin besar. Pertama, yang kedua,
pada saat kita punya angka ya, bedakan di sini. Kalau akar 9 itu nilainya sama dengan 3. Ini akar 9 itu nilainya 3. Tetapi pada saat kita punya soal di mana akarnya itu pecahan, ini akarnya itu pecahan. Misalnya kita dapatkan ini 4/9 misalkan ya. Kita tahu namanya 4 dibagi 9 itu nilainya 0,4 gitu. Ini 0,4444 begitu ya. Itu artinya di sini adalah 4/9. Tapi pada saat dikasih akar ya, jadi akar 4/9, maka ini akan menghasilkan nilai 2/3. Dan 2/3 itu nilainya artinya 0,6666 dan seterusnya. Nah, inilah yang perlu dipahami bahwa pecahan itu di akar akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Jadi 4/9 itu nilainya lebih kecil daripada akar 4/9. Gitu ya. Ini pemahaman. Nah, sekarang coba kalau kita lihat di angka ini nih ya. Bagaimana perbedaan antara A sama B? Di sini 2009 dengan 2010, di sini 209, 210 ya. Di sini yang B ya. Sedangkan kita tahu yang A itu 2009/2010. Maka logikanya di sini pasti lebih besar A-nya. Di sini udah dipastikan A-nya itu lebih besar atau B-nya yang lebih kecil gitu ya. Jadi B itu lebih kecil. Maka kita cari yang posisinya adalah yang B kurang dari A. Ini jelas salah ya. Ini B kurang A, ini A kurang dari B ya. Ini juga salah ya. B kurang dari A, ini kemungkinan benar ya. B kurang dari A, kemungkinan benar. B kurang dari A benar. Nah, kemudian kita lihat urutannya yang C ya. Yang C. C itu posisi akar nih ya. C itu akar. Akar 2009 dengan 2009 per itu, maka akan lebih besar C-nya. Jadi C-nya itu pasti lebih besar A-nya. Atau bisa dikatakan A-nya itu kurang dari C-nya. Berarti yang A kurang dari C. Nah, ini berarti salah ya. Ini C kurang dari A, ini salah. Maka yang benar adalah B, C. Berarti C yang paling besar. Maka jawabannya adalah yang D ya ini. Jadi di sini ayo pemahaman, kalau terbiasa nanti nggak perlu bingung lagi ya. Urutan bilangan ini mana yang paling urutan dari yang terbesar hingga sampai yang terkecil ya. Ini kalau otomatis yang terkecil itu ya, yang terkecil itu ya otomatis yang 2 pangkat min ya. Jadi yang terbesar sampai yang terkecil. Yang terkecil itu pasti yang seper atau pangkatnya yang negatif. Ini jelas salah ya. Ini yang pangkatnya negatif, sehingga kalau tidak di B ya otomatis jawabannya yang C ya. Kemudian tinggal milih di antara B sama C ya. Mana yang paling besar? Yang paling besar otomatis yang 2 pangkat ya, sehingga jawabannya otomatis yang B ya. Kenapa bisa terjadi? Saya berikan ilustrasi saja ya. 2 di pangkat 6 itu kan sama dengan 64. Coba bandingkan dengan 6 pangkat 2, itu baru 36 gitu. Ini berarti 2 pangkat itu akan lebih besar daripada 6 pangkat. Ini ya, jadi dari sini sudah akan kelihatan nampaknya ya. Jadi urutan yang terbesar ya. Kemudian pangkat yang negatif itu pasti seper ya. Jadi kalau 2 pangkat min 6 itu artinya seper ya. Seper 2 pangkat 6. Jadi angkanya semakin kecil. Maka jawabannya adalah yang B ya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, ada kalanya soal tes itu bentuknya hanya bentuk perbandingan biasa. Hanya yang perlu dibiasakan menjadi pertanyaan A per B itu berarti menjadikan 1 ya. Ini jadikan 1. Kalau jadikan 1, maka ini akan terjadi AX kuadrat ya min AY kuadrat, yaitu sama dengan, tak pindahkan ke kanan ya, BX ditambah dengan BY. Kalau A-nya ini saya keluarin, maka terjadi X kuadrat Y kuadrat. Maka terjadi AX plus Y dikali dengan X min Y ya. Sama dengan B X ditambah dengan Y. Nah ini di sini sama ya. Maka bisa kita coret. Karena pertanyaannya itu A per B, maka kita dapatkan A per B
Ini ya, ini A-nya, di sini B-nya, berarti senilai dengan X min Y. Oh, berarti jawabannya adalah yang A. Sangat mudah sekali ya. Kemudian di sini ada soal ya. Di sini ada soal terkait dengan bentuk ini ya. Ini bentuknya adalah 1/2 min X per 1 ya. Ini kalau saya perbesar di sini ya. Ini kalau saya perbesar ya. Ini tak pindahin, tak copy begitu ya. Saya gedein begitu ya. Ya, oke. Saya perbesar saja di sini ya. Nah, saya copy ya. Saya copy, saya perbesar ya. Oke ya. Paste gitu ya. Nah, angkanya ini sebenarnya ya. Angkanya ini ya. Oke. Jadi angkanya bentuknya adalah 1/2 min X per 1 min X senilai setengah. Maka X-nya itu rentang apa? Jadi dibutuhkan nalar ya. Nalarnya bagaimana? Di sini sesama-sama 1. Nih udah sama-sama 1. Ini sama-sama per ya, sama-sama per. Di sini angka 2, ini juga angka 2 ini ya. Dikurangi berapa? Lah ini kan sudah sama ya. Berarti logikanya akan dikurangi dengan di sini itu 0. Maka akan didapatkan bahwa X dibagi 1 min X itu agar bernilai 0. Maka X-nya harus 0. Nah, X0 itu posisi di mana? Posisi di antara min 1 sampai 1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Jadi sangat mudah, jangan sampai besok kita terlambat di dalam berpikir merespon soal yang mudah sehingga kita bisa lebih cepat di dalam menjawabnya. Sukses selalu buat kalian semuanya dan jangan lupa yang belum subscribe maka diharapkan Anda bisa subscribe terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan video-video selanjutnya. Metode ini namanya metode penalaran dikembangkan di Lembaga Bimbingan Netron Yogyakarta. Sukses selalu.